Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Nursyarul Ramadan, NIM 9322066, Prodi TPIP 2. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjalankan ujian akhir semester mata kuliah agama Islam, yang dimana tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Nomor 1. Apa nilai Islam yang menurut Anda paling relevan dengan kehidupan saat ini? Menurut saya, nilai Islam yang paling relevan adalah tawakal. Tawakal ini adalah suatu kegiatan berserah ataupun menyerahkan sepenuhnya urusan yang kita anggap sudah tidak bisa lagi kita selesaikan kepada Allah. Karena menurut saya, tidak semua masalah itu harus kita selesaikan dengan cara berpikir berlebihan, yang dimana ujian atau cobaan itu kan didatangkan oleh Allah, dan di situ juga ada peran Allah untuk menyelesaikannya. Jika kita ingin menyelesaikannya namun ternyata yang kita dapatkan hanyalah masalah yang baru, menurut saya itu bukan sebuah solusi. Maka dari itu, tawakal menurut saya adalah jalan terbaik untuk berbagai problematika pada zaman sekarang. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bagaimana Anda menilai akhlak Anda saat ini dan aspek apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Oke, nilai akhlak Anda saat ini? Menurut saya, akhlak saya saat ini ya tidak bisa dibilang bagus, namun perlahan-lahan saya akan mencoba untuk memperbaikinya. Seperti hablum minannas, saya mungkin kurang bagus, hubungan saya antar manusia masih kurang bagus, terutama untuk yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Saya perlu meningkatkan skill-skill saya dalam akhlak-akhlak tersebut. Kemudian nomor ketiga, apakah ada situasi dalam hidup Anda di mana Anda berhasil menerapkan akhlak Islam? Contoh penerapan akhlak yang saya rasa berhasil pada kehidupan saya itu adalah ketika mungkin saya dihadapkan dengan masalah-masalah yang baru buat saya, ujian-ujian yang sifatnya berbeda dari ujian yang sebelumnya. Jadi pada saat itu mungkin saya mengamalkan tawakal itu sendiri, dimana tawakal ini terbukti berfungsi untuk menyelesaikan masalah saya. Yang dimana saya lakukan ketika setelah saya berusaha semaksimal mungkin, saya banyak berdoa kepada Allah, dan kemudian saya bertawakal dan berpasrah atas segala kehendaknya. Namun alhamdulillah pada akhir ujian tersebut saya dapat melewatinya dengan baik dan membawa hikmah yang lebih baik buat saya ke depannya. Nomor 4. Apakah ada pengalaman hidup yang membuat Anda merasa lebih dekat dengan Allah? Oke, untuk pertanyaan ini saya merasa dalam kehidupan saya, mungkin juga teman-teman di luar sana juga banyak merasakan, dimana seperti halnya roda. Jika kita sedang di atas, terkadang kita itu akan cenderung menjauhi hal-hal yang bersifat akhirat, seperti mungkin kita kurang rajin untuk berdoa, kurang rajin tuh biasanya sholat sunnah nggak kepegang, kadang sholat sering telat-telatan. Cuma kalau untuk saya sendiri, yang saya rasakan adalah ketika kita sedang berada di bawah, kan roda itu berputar kadang di atas kadang di bawah, dan pada saat di bawah itulah mungkin kita akan cenderung lebih dekat kepada Allah, dimana kita itu merupakan tanda dimana kita masih membutuhkan Allah. Cuma sayangnya kita sebagai manusia seringkali menghubungi Allah itu hanya saat kita berada di bawah, ketika di atas itu kita lupa. Dan ada beberapa pengalaman saya yang saya alami secara pribadi. Saya dihadapkan dengan keterpurukan akan masa depan gitu. Namun ya di situ sifat alami manusia saya keluar, dan saya
lebih rajin lagi untuk ibadah dan lebih sering menghubungi Allah lewat doa-doa saya ya, dan alhamdulillah doa-doa yang saya panjatkan itu dapat terkabul dan membuahkan jalan keluar untuk masalah saya tersebut. Nomor 5. Dalam situasi apa Anda merasa paling bersyukur kepada Allah dan bagaimana Anda mengekspresikan rasa syukur itu? Saya pernah sebelumnya mendengarkan ceramah. Di situ seorang khatib menyampaikan bahwasannya ciri-ciri orang yang bersyukur menurut Al-Quran itu adalah untuk masalah akhirat dia akan selalu melihat ke atas, melihat orang-orang yang sekiranya lebih beriman, lebih agamis maupun menjadi contoh lah pada akhiratnya gitu. Dan untuk sisi dunia, orang tersebut cenderung melihat ke bawah, melihat orang-orang yang dirasa kurang beruntung daripada dia, seperti ya yang secara materi ya. Jadi menurut saya yang bijak itu untuk bersyukur adalah kita senantiasa melihat ke atas untuk perihal iman, sementara untuk perihal dunia kita senantiasa melihat ke bawah. Hal ini akan membuat kita senantiasa merasa bersyukur untuk sisi dunia maupun sisi akhirat. Dan momen apa yang membuat saya merasa bersyukur adalah ya salah satunya ketika saya keterima di Politeknik Industri Petrokimia Banten, yang dimana saya sangat bersyukur untuk biaya pendidikan saya itu dijamin secara penuh dan insya Allah kedepannya akan langsung disalurkan ke dunia kerja pada pabrik-pabrik yang sudah terafiliasi dengan PIPB itu sendiri. Nomor 6. Apa doa yang paling sering Anda panjatkan dan mengapa doa itu begitu penting bagi Anda? Doa yang paling sering saya panjatkan kepada Allah itu adalah doa duduk di antara dua sujud yang berbunyi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wafini wafu'ani, yang artinya kenapa doa itu sangat penting buat saya? Karena artinya ini, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, dan berikanlah petunjuk pula kepadaku. Arti daripada doa ini menurut saya sangatlah dalam, di mana ini adalah doa seorang hamba yang memohon kepada penciptanya untuk diberikan hal-hal tersebut, yang dimana kita sebagai insan ini adalah makhluk yang lemah, yang pasti membutuhkan arahan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 7. Bagaimana Anda menghadapi situasi kekecewaan dan kegagalan dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam? Berhubung hal ini sering saya terapkan pada kehidupan sehari-hari saya, dimana tadi menjawab juga pada pertanyaan nomor 1, yakni tawakal aja. Jika misalnya jika segala usaha telah kita kerahkan dan doa-doa juga sudah sering kita panjatkan, maka yang bisa kita lakukan adalah bertawakal pada suatu urusan gitu. Dan jikalau di akhir kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka yakinlah bahwa ada yang mengatakan bahwa rezeki, jodoh, dan kematian itu tidak akan tertukar. Jadi bahwasannya jika kita tidak mendapatkan yang kita inginkan tersebut, maka itu memang bukanlah milik kita. Dan juga ada yang mengatakan nothing tulus, tidak perlu ada yang kita tidak perlu ada yang kita sesalkan, karena ya memang balik lagi di awal itu karena memang bisa jadi itu bukanlah hak kita dan itu juga bukan punya kita. Nomor 8. Apakah ada momen dalam hidup Anda ketika Anda merasa sangat membutuhkan bimbingan Allah? Bagaimana Anda menghadapinya?
menurut saya pertanyaan ini pasti kita ditanyakan bagaimana, apa kita membutuhkan bimbingan Allah? Pasti. Menurut saya kita memang selalu membutuhkan bimbingan Allah gitu, maupun di saat sulit maupun di saat lapang gitu ya kan. Kalau kayak roda kadang di bawah kadang di atas itu kan. Jadi ya menurut saya senang maupun duka kita senantiasa membutuhkan bimbingan Allah gitu. Pernah apakah dalam hidup saya? Pasti pernah, dan mungkin sampai saat ini saya masih membutuhkan bimbingan Allah untuk segala urusan saya yang akan saya hadapi ke depannya. Nomor 9, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda dihadapkan pada pilihan yang bertentangan dengan ajaran Islam? Untuk pertanyaan ini saya akan menjawab, pastinya saya akan mengusahakan dengan sebisa mungkin untuk menolak segala urusan yang bertentangan dengan agama. Karena pertentangan dengan agama ini menurut saya akan membawa keburukan. Karena pada dasarnya agama itu kan pasti menghimbau kepada para pengikutnya untuk tetap di jalan yang benar gitu, jalan kebaikan. Jika sesuatu hal itu menurut saya sudah bertentangan dengan agama, menurut saya itu merupakan hal yang buruk serta perlu kita hindari. Karena menurut saya hal-hal seperti itu tidak ada gunanya buat kita, karena kita hanya perlu fokus kepada hal-hal yang baik yang senantiasa dihimbau oleh agama kita. Nomor 10, bagaimana Anda memotivasi diri sendiri untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, terutama di saat-saat sulit? Oke. Karena menurut saya kehidupan di dunia ini tergolong singkat, yang dijelaskan di banyak ayat di Al-Quran, di mana kehidupan di dunia ini hanya sementara. Sementara kehidupan di akhirat itulah yang perlu kita kejar sepenuhnya, seperti itu. Jadi justru kalau menurut saya pada penjelasan di pertanyaan ini, pada saat-saat sulit itu adalah justru ketika kita sedang posisinya lagi di atas gitu. Kalau menurut saya posisi-posisi inilah yang menyebabkan kita sulit dekat dengan Allah, sehingga kita perlu adanya trigger untuk kita kembali ke jalan yang benar, untuk memotivasi diri kita kembali untuk berkomunikasi dengan Allah serta menegakkan tiang agama kita. Menurut saya justru di masa-masa sulit yang sebenarnya kita akan cenderung lebih dekat kepada Allah dibanding pada masa-masa senang. Itulah yang terkadang menjadi pertimbangan kita. Tapi ya balik lagi, karena kita tahu hidup di dunia ini hanya sementara, maka kita harus banyak memfokuskan tujuan-tujuan hidup kita itu pada pada akhirat gitu ya. Ya mungkin sekian jawaban yang bisa saya berikan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya mungkin itu saja jawaban dari saya. Al-insanu makanul khotowa nisyan, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jika ada kesalahan datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.